Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pemberi nikmat kita, Allah lah yang mengatur segala-galanya. Mudah-mudahan semua yang kita jalankan, ibadah kita, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita, Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, anak keturunan kita, sahabat dan teman-teman kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini 4 jam ke depan itu akan terjadi puncak dari ibadah di tanah suci yang bernama wukuf di Arafah. Karena selisihnya adalah 4 jam dari Indonesia, maka tentu kita sangat baik untuk kembali mengingat dan mengenang salah satu surat yang satu-satunya Allah jadikan nama surat yang diambil dari nama ibadah, yaitu surat Al-Hajj, surat ke-22. Salat tidak dijadikan nama surat oleh Allah, padahal salat adalah ibadah utama. Zakat pun tidak disebut sebagai nama surat, tidak ada surah Az-Zakat, tidak ada. Ibadah puasa Ramadan yang sudah kita jalankan juga tidak dijadikan nama surat oleh Allah di dalam Al-Quran. Dari 114 surat yang Allah pilih hanya surat ibadah haji, nama suratnya surat Al-Hajj. Surat ke-22 ini itulah yang Allah abadikan tentang bagaimana kita memahami salah satu ibadah yang bernama ibadah haji. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa saja keistimewaan dari surat Al-Hajj? Pertama, surat Al-Hajj Allah awali dengan perintah ya ayyuhan nas. Sebenarnya ada perintah ya ayyuhan nas di surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kalau di sini ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Kalau di surat An-Nisa ayat pertama, perintahnya wahai manusia bertakwa kepada Allah dengan kita mengingat asal usul kita berasal dari satu yang bernama Nabi Adam. Tapi di sini wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Kenapa diperintah bertakwa? Karena dahsyatnya hari kiamat. Yang kedua, surat Al-Hajj ini satu-satunya surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dua ayatnya ayat sajdah. Kalau surat yang lain ada yang satu sajdah, ayat sajdah yang disunahkan kita sujud tilawah. Malah kebanyakan surat-surat tidak ada ayatus sajdah. Tapi surat Al-Hajj punya dua ayat sujud tilawah. Ada surat Al-Hajj ayat 18, nanti di akhir surat pula Allah jadikan surat atau ayat 77 sebagai ayatus sajdah, yaitu kita disunahkan untuk melakukan sujud. Sujudnya sujud tilawah, padahal ada sujud sholat, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Ini ada sujud tilawah, sujud saat yang kita baca ayat-ayat yang disebut ayat sajdah atau ayat sujud tilawah. Khusus untuk surat Al-Hajj Allah memilih dua sujud atau dua ayatus sajdah yang itu menjadi keutamaan dari surat Al-Hajj.
Surat yang lain, misalnya Al-Alaq ada ayat sajdah 1. Surat Shad pun demikian, ada ayat sajdah 1. Namun untuk surat Al-Hajj 2 ayat as-sajdah. Itulah gambaran ringkas tentang surat Al-Hajj, satu-satunya nama surat yang Allah ambil dari ibadah yang bernama ibadah haji. Sekarang kita bahas ayat-ayat haji dan ayat-ayat kurban di surat Al-Hajj. Kita awali dari surat Al-Hajj ayat yang ke-26. Ini yang pertama kali isyarat tentang ibadah haji. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Allah sampaikan, dan ingatlah ketika kami menempatkan Nabi Ibrahim di tempat namanya Al-Bait, yang disebut dengan Baitullah. Seandainya Nabi Ibrahim tidak mau untuk tinggal di Mekah di dekat Baitullah, maka tidak ada ibadah haji. Karena proses pertama ibadah haji adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk tinggal di samping Baitullah. Padahal Allah juga menyebut bahwa Baitullah atau Ka'bah letaknya itu di tempat yang subur atau tempat yang tandus. Tempat yang tandus. Kalau tempat tandus itu tidak layak dijadikan tempat huni. Apalagi belum ada pemukiman yang berada di sekitar Baitullah. Tidak ada yang mau tinggal di Baitullah. Sekarang semua orang ingin tinggal di Baitullah. Malah jemaah haji banyak yang tidak mau tinggal di hotelnya. Lebih banyak kami tinggal di Masjidil Haram, di dekat dengan Ka'bah Baitullah. Padahal awalnya tidak ada yang mau tinggal di Ka'bah Baitullah. Alasannya karena memang tempat itu tempat biwadin ghairi dzi zar'in. Surat Ibrahim ayat 37, itu lembah tidak ada pohon-pohon. Allah kasih tahu kepada Ibrahim, Ibrahim, engkau bawa Ismail, engkau bawa istrimu Hajar, tinggalkan itu di lembah yang tandus, tidak ada pohon-pohon. Kalau kita disuruh begitu, mungkin banyak nolaknya daripada nerimanya. Atau kita bisa mengajukan alasan. Tapi inilah cikal bakal dari ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim, Ismail dan istrinya namanya Hajar untuk tinggal di kota yang disebut Mekah, di lembah yang sangat tandus. Disitulah nanti ada Ka'bah Baitullah. Kemudian apakah berhenti sampai di situ? Ayat 27. Sudah selesai Nabi Ibrahim tinggal di Mekah, maka kemudian Allah siapkan sarana prasarana ibadah haji. Yang paling tinggi adalah sarana yang bernama Ka'bah. Bapak Ibu, dahulu Ka'bah itu tidak seperti sekarang, itu pasti. Tapi dahulu Ka'bah itu juga mengalami berbagai macam keadaan-keadaan, dalam tanda kutip renovasi. Di masa Nabi Adam dikatakan sudah ada letak Ka'bah, tapi Ka'bahnya belum ada, bangunannya belum. Barulah dikatakan di masa Nabi Sulaiman sudah mulai ada bangunan kecil. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim apa dengan Nabi Ismail saat tinggal di dekat Baitullah? Allah perintahkan, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wahai Ibrahim, wahai Ismail, tinggikan pondasi Ka'bah. Bahasa kita adalah agar Ka'bah itu kelihatan dari jauh. Karena kan Ka'bah itu lokasinya di lembah. Kalau di lembah nggak bisa kelihatan. Maka Allah perintahkan
dan mereka berdua itulah yang meninggikan bangunan Ka'bah. Misalnya tadinya cuma segini, ditinggikan. Sejarah mengatakan Nabi Ibrahim yang meletakkan batu bata Ka'bah, Nabi Ismail yang mencari batu, batunya diserahkan kepada ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim kepala tukangnya, Nabi Ismail anak buah tukangnya. Berdua bikin Ka'bah. Supaya apa? Kelihatan dari semua pelosok negeri. Karena itu letaknya adalah di lembah. Bapak Ibu, kalau kita datang ke Ka'bah itu kan posisinya bawah. Tapi sekarang tentu karena sudah mengalami perbaikan-perbaikan, maka kita tidak merasakan di bawah. Tapi kalau kita dari Ka'bah ya ke beberapa wilayah itu kan semuanya naik ke bukit-bukit. Bahkan rumah-rumahnya orang-orang Mekah itu kan di atas bukit. Memang lembah itu yang Mekah, Ka'bah itu paling bawah lembah. Maka sering dulu banjir. Dah, tempat yang demikian sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber mata air, tidak ada orang yang mau tinggal di lembah. Sekarang kan orang maunya di tempat tinggi. Bahkan semakin tinggi semakin mahal kan? Namanya puncak. Bahkan kemegahan satu rumah itu kalau berada di saya pernah dulu jalan-jalan ke Amerika, ada kawasan paling bukit itu ternyata harganya paling mahal, Beverly Hills. Itu karena kawasannya di perbukitan. Kalau kita datang ke suatu tempat ya, maka banyak pilihan untuk kita membangun rumah. Tapi kalau itu di bukit biasanya agak sedikit mahal. Karena itu dalam tanda kutip adalah tanda kemegahan. Wow, katanya 1 meter berapa ratus juta? 1 meter doang. Di situ ada rumahnya Michael Jackson, saya dibawa ke situ. Itu rumahnya sama dengan ini, mall kita ini. Dari ujung ke ujung nggak ada batasnya. Masya Allah. Ada teman kita yang di sana jadi catering dan dia pernah menyiapkan catering katanya untuk Michael Jackson. Itu bisa dibayangkan. Tidak ada yang mau tinggal di sekarang itu segitiga emas. Semakin dekat dengan Ka'bah, semakin harganya. Hotel saja paling dekat tentu paling mahal. Kalau mau murah paling jauh. Ingin gratis, hotelnya di Indonesia gratis. Ya, tapi kapan menunaikan ibadah ke tanah sucinya? Sulit. Ya. Nah, kemudian setelah itu Allah perintahkan di Al-Hajj 27, wa adzin finnas, wahai Ibrahim, sekarang sudah siap engkau tinggikan pondasinya, sudah siap engkau sucikan Baitullah, dan aku sudah siapkan Zam-Zam sebagai sumber mata air kehidupan. Maka kata Allah, wa adzin finnas, sekarang panggil manusia menunaikan ibadah haji, yaitu karijala, nanti aku pastikan mereka datang apakah berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau mengendarai unta yang kurus, yatina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari seluruh pelosok negeri, dari seluruh penjuru. Dan ternyata benar, Al-Hajj 27 ini pertama kali ya yang disebut panggilan ibadah haji. Berarti tepat ya kalau ada yang mengatakan haji itu ibadah kalau dipanggil Allah. Tapi kalau mau jangan nunggu panggilan. Kalau nunggu panggilan kelamaan. Kita giliran keberapa kalau dipanggil. Tapi betul ibadah haji adalah ibadah Allah memanggil kita. Supaya kita cepat dipanggil, maka kita mempersiapkan diri untuk cepat dipanggil. Minimal maju ke depan supaya cepat dipanggil. Ada orang pengen cepat dipanggil haji, mojok terus, enggak dipanggil-panggil. Kalau mau dipanggil, maju ke depan. Artinya ikhtiar dan usaha. Ternyata yang dipanggil itu adalah betul-betul usaha. Ada yang nabung 30 tahun, betul itu. Ada yang nabung 20, jarang yang on the spot. Artinya hari ini saya lunasi, hari ini berangkat. Kecuali tinggalnya di Mekah atau di Madinah, itu mungkin dijalankan.
Tapi itulah petunjuk dari Allah. Maka dari ayat 27, wa adzin finnas, kata azan itu kan artinya panggilan seruan. Dari ayat ini ada sebuah tradisi, tapi itu baik. Biasanya saat kita melepas jemaah haji dari rumahnya atau dari tempat pertamanya menuju ke bis, menuju ke embarkasi atau menuju ke wisma haji, biasanya dikumandangkan azan oleh masyarakat, oleh keluarganya sebagai pertanda dari surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin finnas, alasannya dulu Nabi Ibrahim lah yang memanggil manusia, diperintah oleh Allah, maka orang-orang menjadikan ayat ini sebagai isyarat untuk seseorang yang akan melakukan perjalanan ibadah agung untuk diawali dengan azan. Ya, biasanya ada seperti itu. Sebenarnya berasal dari surat Al-Hajj ayat 27. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ternyata surat Al-Hajj tidak hanya bicara tentang haji. Padahal kata Al-Hajj artinya ibadah haji. Al-Hajj berarti nama ibadah rukun Islam yang kelima. Tapi kita bahas ayat 28, ternyata ada isyarat dari Allah tentang ibadah kurban. Tadi Nabi Ibrahim diperintah panggil, nanti orang akan datang, meskipun dari penjuru dunia yang sangat jauh, meskipun datangnya berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Ini dulu orang, meskipun ibadah haji itu bagi yang mampu, tapi siapapun ingin menjadi orang yang mampu. Karena ada dikatakan, kan saya tidak mampu, berarti saya tidak wajib haji. Benar. Tapi kalau ingin menunaikan ibadah haji, maka ia harus yakin insya Allah mampu. Kenapa? Kalau insya Allah mampu, dia akan usaha untuk mampu. Semua orang sebetulnya kalau dia yakin mampu, insya Allah mampu. Dulu waktu belum menikah kan, wah saya belum mampu. Setelah menikah yakin insya Allah mampu, setelah menikah malah mampu. Allah berikan kemampuan-kemampuan. Jadi kalau kita nunggu mampu, enggak mampu-mampu. Tapi yang kita lakukan adalah usaha agar mampu, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kemampuan. Emang yang haji orang-orang kaya doang? Enggak. Ada orang haji gratis. Nah, berarti mampu enggak? Secara dana enggak mampu, tapi dia dapat bantuan, dapatlah haji khusus, yaitu misalnya tamu dari kerajaan, ada petugas-petugas, itu kan gratis. Ada para tokoh, kan ibadah hajinya gratis. Ada para pembimbing, bayar enggak? Kalau kita bicara mampu, berarti kita harus usaha supaya mampu. Sama dengan ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban, dua-duanya adalah ibadah. Kalau haji wajib bagi yang mampu, Ali Imran 97. Kalau ibadah kurban sunnah bagi yang mampu. Sekarang kita tanya, kita itu mampu atau tidak mampu? Kalau kita yakin kita mampu, insya Allah Allah akan bukakan jalan-jalan kemampuan. Nah, yang berkurban itu Bapak Ibu, tidak semuanya orang yang penghasilannya 1 bulan 5 juta, 10 juta, 50 juta. Bahkan yang sebulannya dapat 2 juta, 1 juta, ternyata ada yang beribadah kurban. Maka mampu itu bahasa relatif. Sehingga dalam pandangan para ulama, ibadah haji itu betul bagi yang mampu. Tapi semua orang wajib untuk ikhtiar agar mampu. Kecuali sudah ikhtiar tetap enggak mampu, itu digugurkan oleh Allah. Sekarang batas ikhtiarnya sampai kapan? Sampai menghadap Allah. Makanya prioritas haji tahun sekarang bagi lansia. Kenapa? Mampunya ketika sekarang pilihannya Bapak Ibu, mau kita dimampukan ketika lansia atau ketika muda.
maka kita katakan, insya Allah ya Allah, aku mohon engkau mampukan ketika muda. Bagaimana caranya? Niat yang tulus, ikhtiar sungguh-sungguh, berdoa, maka insya Allah Allah berikan jalan-jalan kemampuan, banyak jalan menuju Mekah Al-Mukarram. Bahkan ada yang dibiayai oleh orang, itu mampu dia. Jadi kalau tidak ada usaha, nggak akan mampu. Yang menunaikan ibadah kurban itu ternyata ada yang nabung dari awal tahun sampai ia mampu membeli 1 ekor kambing. Berarti per bulan berapa ratus ribu itu. Itu namanya Tapi ada yang bulanannya bagus tapi dia katakan nggak mampu. Berarti mampu itu relatif. Buktinya orang, ya, kalau kita lihat ada orang punya mobil Bapak Ibu, rumahnya kecil. Mampu apa nggak mampu? Ternyata mampu, dia beli mobil pada rumahnya kecil. Garasi juga tidak. Tapi beli mobil mampu? Mampu, tapi kan nyicil. Iya, mampu itu tidak harus selalu ya cash. Karenanya untuk ibadah kurban, ya ada orang yang per bulan 100 ribu kali 12 bulan sudah, tinggal nanti nambah sedikit. Atau bisa nabung setiap minggu, maka hasilnya ia adalah orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sampaikan di surat Al-Hajj 28, kita sedang menafsirkan surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 28. Kenapa Allah perintahkan manusia untuk menunaikan ibadah haji? Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum. Pertama itu. Yang kedua, wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Oke, dua. Yang pertama, mereka itu akan banyak mendapatkan manfaat dari ibadah haji. Semua mengatakan ibadah haji manfaatnya dunia akhirat. Banyak yang awalnya ragu-ragu haji karena faktor kesehatan, tapi saat ia yakin sampai di tanah suci, malah ia paling sehat. Yang mungkin dari tanah suci sehat, kadang-kadang dikalahkan dari yang dari tanah airnya dalam keadaan berbalik. Kadang-kadang Allah balik. Yang di tanah air sehat sampai tanah suci, yang di tanah air sakit sampai tanah suci. Kenapa? Karena Allah yakinkan banyak manfaat ibadah haji. Bapak Ibu, ibadah haji dunianya orang dapat, akhiratnya juga dapat. Bahkan yang mendapatkan manfaat berdasarkan ayat 28 bukan yang menunaikan ibadah haji saja, yang tidak menunaikan pun dapat manfaat seperti ibadah kurban. Yang dapat manfaat siapa? Semuanya dapat. Para peternak dapat manfaat. Alhamdulillah banyak terjual kambing dan sapinya. Semua kita dapat manfaat. Karena ibadah kurban bukan sedekah, bukan infak. Siapapun boleh dapat dagingnya. Orang kaya boleh, orang tidak mampu prioritas, tetangga, teman, sahabat, keluarga boleh. Bahkan di Al-Hajj 28 Allah perintahkan yang berkurban ambil bagian, kemudian beri kepada yang mampu dan yang tidak. Karena ibadah kurban bukan sedekah. Kalau sedekah nggak boleh ngambil lagi. Pak, saya sedekah 100 ribu, tapi ongkos saya 10 ribu dong Pak. Nggak boleh. Meskipun hanya 10 ribu untuk ongkos. Dia udah infak misalnya 150 ribu, tapi lupa dia nggak bawa ongkos untuk pulangnya. Nggak boleh dia meminta atas dana itu. Pak, saya lupa nggak bawa ongkos, boleh nggak? 20 ribu kasih saya ongkos. Dia tidak boleh mengatakan itu, karena itu adalah murni untuk infak sedekah. Tapi ibadah kurban, dia menyembelih, dia menitipkan hewannya, kemudian dia boleh katakan, bahkan itu adalah perintah Allah, sunnah, yaitu
wahai yang berkorban, silakan ambil daging hewan kurbanmu untuk dirimu dan keluargamu. Kenapa alasannya? Karena liyashhadu manafi'alahu. Karena ibadah haji dan kurban itu manfaatnya umum. Jadi dalam kaidah ilmu fikih, semua ibadah harta itu pasti manfaatnya bukan pada yang beribadah saja, tapi semua orang. Ibadah zakat, siapa yang dapat manfaat? Yang berzakat besar manfaat dunia dan akhiratnya. Allah tidak akan kurangi, Allah akan tambah rezekinya, tapi Allah catat pahala. Sekarang yang mendapatkan tentu dapat manfaat karena dia dapat bagian dari harta zakatnya. Infak sodako pun sama, semua mendapat manfaat. Ibadah haji dapat dunia, dapat akhirat. Yang dapat bukan hanya jemaah, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji pun mendapat. Wah, itu ya. Mereka yang berusaha di catering dapat, di transportasi dapat, bahkan ya alhamdulillah tetangga juga dapat, karena biasanya ada tasyakuran, walimatus safar, ya teman-teman tetangga semua dapat. Itulah kenapa Allah abadikan di surat Al-Hajj, meskipun nama suratnya surat ibadah haji, tapi ada ibadah haji sekaligus ada ibadah kurban. Manfaatnya dunia dan akhirat. Yang kedua, wayadhkurusmallah. Ini intinya. Makanya kenapa ibadah haji itu puncaknya wukuf di Arafah. Apa arti wukuf? Berdiam diri doang. Ini Bapak Ibu lagi wukuf. Wukuf di Musola An-Nur. Waqafa yakifu. Kalau baca Quran ada tanda waqaf. Waqaf ngapain? Berhenti. Wukuf itu berhenti. Apa yang dilakukan? Enggak ada. Diem saja. Sekarang kalau ada orang yang sakitnya parah, tetap wajib sampai di Arafah meskipun harus ditandu, bahkan di ambulannya. Makanya tenaga-tenaga atau petugas itu memastikan kalau ada yang sakit, separah apapun sakit, tetap akan dibawa ke Arafah. Karena kalau enggak diem di Arafah, maaf, ngulang tahun depan. Karena itu rukun paling inti. Kenapa? Wayadhkurusmallah. Allah minta tugasnya orang-orang di Arafah, tugasnya semua orang yang berada di Arafah adalah wayadhkurusmallah, yaitu berzikir mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, hari-hari yang Allah tetapkan. Itulah kenapa ada hadis Nabi, 10 hari pertama amal ibadah seseorang amat sangat dicintai oleh Allah, yaitu 10 hari pertama hari ini masih masuk 10 hari pertama ya, sampai nanti Idul Adha, itulah 10 hari pertama Zulhijjah. Maka wukuf tanggal 9 itu adalah salah satu dari 10 hari pertama Zulhijjah. Intinya adalah saat wukuf memang berdiam saja. Petugas aja diem kalau dia sambil haji ya. Ada petugas yang haji, ada petugas nggak haji. Kalau yang petugas dari Mekah, ya nggak haji dia, karena memang bertugas betul-betul. Dari kita kan petugasnya sekaligus juga mereka adalah ya melakukan ibadah haji. Tapi sambil bertugas dia tetap wajib berada di Arafah, nggak boleh jalan-jalan. Misalnya ada yang sakit, ya udah di situ, nggak boleh bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakitnya kalau sudah selesai wukuf. Karena kalau petugas pun keluar dari Arafah, ya maka dia harus ganti tahun. Ya kalau dapat tugas tahun depan lagi, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, sayang, tinggal satu. Padahal kan waktunya dari mulai zuhur sampai dengan terbenam matahari. Selesai, udah selesai. Itu dianggap sudah pada puncaknya ibadah haji. Tujuannya apa? Waqafa yakifu wukuf. Bapak Ibu, sama dengan kita itikaf. Itikaf itu berdiam diri di masjid. Kalau wukuf berdiam diri di tanah, namanya padang. Apapun yang dilakukan boleh. Ya, duduk boleh, tidur boleh. Orang itikaf itu boleh tidur. Orang wukuf boleh tidur, yang penting dia diam di situ.
Misalnya dia penat, sakit, boleh kan tidur? Boleh. Ada itu banyak jemaah yang sakit, yang sakitnya memang sudah sulit, bahkan sampai diinfus, tetap dia di Arafah, tapi dia ya tidur-tiduran. Yang penting kan sah, karena memang itu kunci dari puncaknya ibadah haji. Wa yadhkuru smallahu fi ayyamin ma'lumat. Kenapa begitu? Surat Al-Hajj ayat 30 dan 32. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini intinya rupanya. Kenapa ibadah haji dan ibadah kurban Allah sampaikan di dalam Al-Quran, khususnya di surat Al-Hajj? Karena intinya siapapun yang mengagungkan syiar Allah, itu tanda takwa sudah masuk ke dalam hatinya. Siapapun yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kurban, ibadah haji itu ibadah syiar. Kalau syiar itu enggak boleh sendirian. Kalau syiar itu harus dilihat banyak orang, harus dijalankan oleh banyak orang. Jadi para ulama mengatakan makruh kalau orang ibadah kurban itu nyembelihnya pada malam hari. Kenapa? Tidak ada syiar, nggak ada yang tahu. Wah, alasannya supaya lebih ikhlas. Berdua saja, yang satu pegang kambing, yang satu sembelih. Berdua jam 12 malam. Cari tempat yang paling gelap, nggak ada yang tahu, supaya lebih justru malah makruh. Setelah itu dagingnya supaya nggak ketahuan, dialah yang berkurban, namanya nggak mau disebut. Kemudian dia cari plastik yang warnanya hitam pula. Jam 2 pagi dia keliling tetangganya, letakkan di depan rumahnya. Yakin besok pagi tukang sampah yang ambil, karena dianggap sampah yang harus dibersihkan. Itu tidak syiar. Makanya ibadah haji syiar, semua orang tahu, bahkan menyaksikan. Bahkan dengan teknologi sekarang semua orang tahu. Sedang apa jemaah haji sekarang? Mereka lagi bersiap-siap menuju ke Arafah, karena 3 jam ke depan mereka akan melakukan wukuf di Arafah. Kita pula sekarang sedang wukuf di Musola An-Nur, sedang iktikaf di Musola An-Nur. Karena itulah cara kita. Jadi Imam Ghazali mengatakan, kadang kita itu Bapak Ibu perlu diem. Banyak gerak itu kadang gak bagus. Maka Ramadan kita banyak diem kan. Bahkan di malam-malam terakhir ada itikaf. Itikaf itu berdiam diri. Wukuf itu berdiam diri, karena sudah banyak aktivitas kita. Maka diem di padang Arafah, dan sunnahnya banyak berzikir, sunnahnya banyak berdoa dan bermunajat. Bahkan saking disuruh diemnya, kan disuruh diem, itu sholatnya aja saat wukuf itu jamak dan qasar. Bayangkan, karena kalau tidak dia akan ke toilet lagi, hilir mudik. Itu kan dalam tanda kutip boleh, karena ada uzur kan, ada hajat buang air kan. Tetapi sampai diringankan oleh Nabi. Kenapa? Supaya fokus diam diri di Arafah. Bapak Ibu, orang yang tidak bisa diam itu sulit. Biasanya gerak suruh diam sulit, biasa diam suruh gerak sulit. Maka inilah kesempatannya, kata Imam Al-Ghazali, orang berdiam menghadap Allah, berdoa, bermunajat, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa di hari Arafah. Itu doa paling baik, artinya paling mustajab. Apakah yang sedang wukuf di tanah suci? Kita tentunya yang di tanah air. Maka kita perbanyak berdiam, perbanyak doa, perbanyak munajat, karena itulah hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, surat Al-Hajj 37. Ternyata Allah menginginkan dari ibadah haji kita, dari ibadah kurban kita adalah walakin yanaluhut taqwa minkum. Intinya Allah meminta dari ibadah haji dan kurban kita adalah meningkat
takwa kita di sisi Allah. Ya, sehingga kalau sudah takwanya meningkat, layak mendapatkan haji yang mabrur atau kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ringkasan bagaimana kita memahami ibadah haji dan ibadah kurban berdasarkan surat yang satu-satunya Allah sebutkan dengan surat ibadah, namanya ibadah haji, surat Al-Hajj, berada di surat yang ke-22. Karakteristiknya adalah Allah berikan keutamaan dua pula. Ayat sadahnya Allah juga awali dengan ya ayyuhan nas, dan Nabi Ibrahim. Bayangkan saat itu Nabi Ibrahim belum ada mic, belum ada WhatsApp. Itu manggil manusia seluruh dunia gimana? Maka Nabi Ibrahim sempat kepada Allah mengatakan, ya Allah, aku diperintah untuk menyuruh semua manusia. Bagaimana? Suaraku itu tidak akan sampai ke luar dari Mekah. Mungkin sampai Mekah aja udah nggak kedengaran. Bagaimana sampai Madinah, bagaimana sampai Taif, bagaimana sampai pelosok negeri semuanya. Kata Allah, ud'u wa ana uballigh. Kamu tugasnya memanggil saja, aku, kata Allah, yang akan menyampaikan panggilan itu. Dalam riwayat Ibnu Abbas, siapa yang mendengar panggilan dari Nabi Ibrahim yang masih dalam rahim ibunya, mendengar panggilan itu. Yang paling jauh sekalipun mendengar panggilan itu. Karenanya awal ibadah haji adalah kita melantunkan jawaban atas panggilan itu, namanya labbaik Allahumma. Itu kan artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, yang dulu engkau minta Ibrahim untuk memanggil kami. Maka semua orang yang beribadah haji itu wajib melafalkan itu. Bahkan melafalnya dari mikot sampai ke menuju ke Ka'bah atau ke hotelnya. Kenapa? Karena itulah isyarat bahwa panggilan Ibrahim beberapa ribu tahun yang lalu kita baru penuhi tahun 2023. Kita baru penuhi tahun 2025. Maka tidak ada, melainkan semua kita adalah calon ibadah haji, calon jemaah haji. Persoalannya cuman waktu doang, kapan Allah panggil. Tapi kalau kita mempersiapkannya lebih cepat, mudah-mudahan dipanggilnya cepat. Tapi kalau mempersiapannya tidak mau cepat, wallahu a'lam bishawab. Inilah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit tafsir ringkas tentang surat Al-Hajj yang kita kaitkan dengan dua ibadah agung. Dan tentu bagi kita yang tidak berada di tanah air, di tanah suci, tetap saja keagungan haji itu adalah keagungan kita. Keagungan kurban juga keagungan kita. Kita memang tidak menunaikan ibadah haji, tapi kita bisa wukuf, bisa berdiam, bisa bermunajat, bisa berdoa. Bahkan kita bisa memaksimalkan 10 hari pertama Dzulhijjah untuk kita meningkatkan ibadah dan amal soleh. Nilainya ahabbu ilallah, amat sangat lebih dicintai oleh Allah. Termasuk majelis ilmu kita di siang hari ini, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai ahabbu ilaihi, amal ibadah yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, karena kita jalankan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, catatan sedikit dari surat Al-Hajj. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Masih ada beberapa waktu untuk tanya jawab. Jika Bapak Ibu ingin menyampaikannya, dipersilahkan. Kembali saya sampaikan terima kasih, jazakumullah khair wal afu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada di musola ini yang ingin menyampaikan sebelum pukul 13. Ini masih 1 menit kalau di saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan jasa badal haji, Ustaz. Badal haji, kebetulan di sini saya ingin bertanya terkait badal haji, di mana saya punya orang tua, Ustaz, qadarullah rahimahullah ini meninggal ketika
COVID kemarin. Namun memang sebelum meninggal itu ingin sekali untuk haji, seperti itu. Ingin seperti haji, namun belum tersampaikan, belum terlaksana untuk haji tersebut. Nah, saya ingin tanyakan, apakah bisa untuk kita pakai jasa badal haji? Karena setahu saya kalau untuk haji sendiri memang yang membadalkan harus yang sudah haji, gitu. Sedangkan anak-anaknya atau keluarganya belum ada yang haji. Baik. Masya Allah, qadarullah. Ya, takdir Allah tentu tidak ada yang bisa memprediksinya. Sudah kesiapannya ada, nawaitunya baik, namun Allah lebih memilih untuk memanggilnya sebelum menunaikan ibadah haji. Memang dalam kehidupan dunia ada 3 panggilan ya. Panggilan ibadah, terus panggilan apa? Panggilan kerja dan panggilan kematian. Jadi kalau panggilan kerja ya setiap saat kita dipanggil. Panggilan ibadah juga ada panggilan sholat, ada panggilan haji. Nah, yang paling sulit adalah panggilan kematian. Itu nggak ada yang tahu. Karena muazzinnya juga nggak tahu jam berapa dipanggil. Yang jelas nanti muazzin cuma mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali tentang pertanyaan tadi, mudah-mudahan beliau sudah mendapatkan nilai pahala ibadah haji karena niat itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah namanya badal haji, yaitu seseorang menggantikan haji orang lain karena 2 alasan. Alasan pertama adalah kematian, sebagaimana tadi yang disampaikan. Alasan yang kedua adalah uzur yang tidak memungkinkan, sakit yang tidak boleh dia berangkat haji. Kalau dia berangkat haji, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau sebagaimana tadi, ia lebih dahulu menghadap Allah. Maka skemanya adalah yang membadalkan wajib sudah menunaikan ibadah haji. Yang paling utama betul adalah keluarganya. Namun ketika tidak ada anak atau keluarga lain, adik atau abangnya yang sudah pernah haji, maka dibolehkan dibadalin, diganti oleh siapapun yang berada di tanah suci. Dan alhamdulillah yang ngebadal, yang gantiin, dia boleh haji untuk diri sendiri dan haji untuk yang dibadalin. Jadi kalau ibadah haji itu boleh niatnya 2. Ibadah sholat nggak bisa. Saya niat sholat untuk saya dan teman saya yang lagi sibuk, nggak boleh. Tapi ibadah haji justru begitu. Jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi, kemudian katakan, ibuku akan berangkat haji, tapi ia sudah lebih dahulu meninggal dunia. Apakah aku hajikan untuknya? Kata Nabi, iya, karena beliau sudah haji. Haji untuknya, bagimu haji dan bagi ibumu haji. Nah, maksudnya engkau hajikan untuk ibumu dan dirimu, pahalanya untuk dirimu dan untuk ibumu yang memang sudah ingin menunaikan haji, tapi Allah memanggilnya lebih dahulu. Jadi badal haji malah dapat double. Tapi syaratnya sudah pernah menunaikan ibadah haji. Ya, karenanya tentu yang di tanah suci relatif lebih mudah untuk menggantikan. Karena kalau harus menggantikan dari tanah air, mungkin biayanya kan besar. Maka biasanya pesan sama pembimbing atau pesan sama jamaah. Kalau ada keluarga kita yang ingin menunaikan ibadah haji tapi sudah meninggal dunia, itu lebih mudah. Pertama dari segi kos tentu lebih mudah. Yang kedua juga dari segi yang lainnya, ia sudah terdaftar haji, tapi kalau digantikan sama orang baru, ia belum haji pula, nggak ngerti haji pula, belum tentu juga berangkat. Lebih baik kita sampaikan ke pembimbing biasanya, Ustadz, mohon maaf, boleh nggak saya nitip haji untuk ayah saya? Ini dananya, kemudian beliau bisa hajikan sendiri atau beliau cari yang lain untuk dapat menunaikan atas nama orang yang sudah kita amanahkan. Itu tentang badal haji, insya Allah. Masih ada Bapak Ibu? Sudah pukul 13.05? Tidak ada? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih pada para pengurus, Bapak Ibu yang selalu meluangkan waktunya untuk memakmurkan musola kita ini, agar kemudian
semua yang telah berkontribusi untuk musola ini, maka Allah catat sebagai pahala jariah. Kita pula yang beribadah di musola ini, Allah catat ibadah yang menambah kebaikan dunia kita, menambah kemuliaan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis yang mulia ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.